Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Undangan 4, yang saya hormati Bapak Ibu dan Guru SDN Undangan 4, dan saya cintai anak-anakku SDN Undangan 4. Pertama-tama puji syukur kepada Allah SWT yang mana pada hari ini saya melaksanakan desiminasi CGP calon guru negara dengan keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu guru dan anak-anakku, saya akan mempresentasikan yaitu pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi sebagai perwujudan budaya positif di SD Negeri Penanggal 4 Kecamatan Candipuro. Nah, ini sebagai tugas dari calon guru penggerak pada modul keempat, yaitu modul 1 dan yang terakhir sub keempat. Mari kita lihat bahwa budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Maksudnya keyakinan universal itu keyakinan yang secara umum. Budaya positif itu adalah kebiasaan yang bersifat positif. Jadi untuk sekolah sekarang itu harus membudayakan budaya positif. Contohnya kalau waktu pagi kita anak-anak bersalaman, itu adalah budaya positif. Kemudian sebetulnya kalau masuk kelas itu sebetulnya harus baris. Baris itu untuk melatih budaya antri. Jadi kita baris dulu baru masuk satu persatu. Sebelum masuk ke kelas kita biasanya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu salah satu contoh budaya positif. Contohnya di sini yaitu juga sudah melaksanakan istighosa. Itu juga termasuk budaya positif. Kemudian sholat zuhur berjamaah itu juga termasuk budaya positif. Kemudian di dalam budaya positif ada disiplin positif. Disiplin positif adalah kedisiplinan yang berasal dari dalam diri atau disiplin seperti tidak tanpa dipengaruhi oleh hukuman atau hadiah. Jadi disiplin positif itu tidak tergantung pada hukuman. Nah, kalau selama ini termasuk saya, kalau ada anak melakukan kesalahan itu pasti kita hukum, kita beri. Kalau anak yang prestasi kita beri hadiah. Ternyata pemberian hadiah itu termasuk hukuman. Mengapa termasuk hukuman? Karena anak itu akan ketergantungan. Sehingga untuk sekarang kita ubah bahwa tidak ada hukuman, tidak ada hadiah. Tapi kalau motivasi boleh motivasi. Tapi kalau hadiah itu termasuk hukuman. Nah, nanti kita akan pelajari tentang restitusi. Jadi anak itu kalau ada kesalahan itu direstitusi. Nah, ini contoh budaya positif. Contohnya bersikap sopan dan meminta izin pada guru bila akan masuk atau keluar kelas pada saat pembelajaran sebagai wujud penghargaan diri sendiri dan orang lain. Nah, ini sopan itu termasuk budaya positif. Budaya mengantri tadi sudah saya katakan, budaya mengantri itu juga termasuk budaya positif. Melaksanakan kerja bakti rutin pembersihan sekolah itu juga termasuk budaya positif. Tepat waktu di balik sekolah termasuk kelas untuk mengikuti proses belajar mengajar. Alhamdulillah di SDN Penanggal 4 selama saya ada di sini itu tidak ada kayaknya anak itu terlambat. Insya Allah untuk sekolah yang lain ada yang terlambat. Dan alhamdulillah di SDN Penanggal 4 selama saya ada di sini itu tidak ada anak yang terlambat. Itu termasuk budaya positif. Kemudian jujur sehingga
kedepannya siswa dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, jujur, kemudian mentaati peraturan dan tata tertib. Tadi nanti akan ada pembahasan tentang apa peraturan dengan keyakinan kelas itu beda. Kemudian mendengarkan atau menyimak bicara guru pada saat ada materi. Kemudian toleransi, karena di sini ada dua agama, maka budaya positifnya adalah toleransi. Kemudian bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Kemudian bersalaman dengan guru di pagi hari atau ketika masuk gerbang. Nah, ini sudah saya katakan tadi, budaya positif yang mengenai itu bersalaman dengan guru pada saat pagi hari. Sebelum keyakinan kelas, saya akan melakukan permainan tentang budaya positif. Jadi sifatnya maju. Bermain peran dengan saya, ya. Coba bermain peran dengan saya. Saya kasih uang 5.000 sama pegang diginikan, ya. Kemudian saya rayu. Dan di mana saya rayu, saya minta. Itu milik kamu, saya kasihkan, ya. Itu milik kamu. Apa kamu bisa bertahan apa enggak? Ya. Tergantung kamu, ya. Uang itu saya minta. Jika tidak, kamu saya hukum. Kasihkan udah. Tidak. Kemudian uang itu saya minta, kamu saya kasih nilai matematika 80. Kasihkan apa enggak? Tidak. Nah, duduk. Nah, itu presentasi yang pertama. Kemudian yang kedua, saya maju. Sama perannya, saya kasih uang, ini saya kasih kamu. Itu milikku, ya, milik kamu, ya. Kamu saya tadi. Harus sempat kamu, ya. Coba uang itu saya minta. Jika tidak, kamu saya hukum. Jika tidak, terus jika saya minta uangmu, jika kamu saya kasih nilai 90 matematika, saya minta dipastikan apa? Nah, sekarang terakhir. Itu uangmu saya minta, saya kasih ini. Ini saya kasihkan, itu saya ambil. Saya kasihkan beneran ini. Halo, saya kasihkan beneran ini. Ya, duduk. Dari kasus ini tentang motivasi yang memegang peran seseorang itu apakah diri sendiri atau orang lain? Jadi yang memegang kendali utama itu adalah dirinya sendiri. Apakah uang itu dikasihkan atau enggak, itu terserah kan dirinya sendiri, bukan orang lain. Nah, itu sama dengan kita melakukan disiplin di sekolah. Disiplin di sekolah itu kalau tidak dari dirinya sendiri itu akan sia-sia. Jadi harus dari dirinya sendiri. Jadi namanya motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik. Nah, itu jadi budaya disiplin, budaya positif itu harus ditanam kepada anak, harus melalui motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik.
motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang dari dalam dirinya sendiri. Kemudian kalau ekstrinsik, motivasi yang dari luar, contohnya di dunia dia itu termasuk motivasi ekstrinsik. Kita lanjut ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Jadi tadi sudah saya katakan bedanya peraturan sekolah dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan sekolah itu peraturan yang hanya sepihak, hanya dari pemerintah atau dari lembaga. Itu peraturan yang membuat peraturan itu adalah lembaga atau pemerintah. Tapi kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama, Contohnya kalau keyakinan kelas, anak-anak diajak untuk berdiskusi tentang membuat keyakinan kelas. Contoh jagalah kebersihan. Nah, itu termasuk tapi didiskusikan apakah anak-anak sanggup untuk menjaga kebersihan. Kalau melanggar berarti kan melanggar apa yang dibuat sendiri. Nah, itu keyakinan kelas. Jadi akan lebih mengena daripada peraturan kelas. Nah, ini contoh keyakinan kelas di SDN Tengah kelas 6. Yang pertama adalah hadir tepat waktu, berdoa sebelum dan sesudah belajar, menjaga kebersihan kelas dan sekolah, bersikap jujur, saling menolong, menghormati dan menyayangi, belajar dengan bersungguh-sungguh. Nah, itu termasuk contoh keyakinan karena tentang keyakinan kelas mungkin nanti saya kasih tugas semuanya untuk menulis keyakinan kelas. Nanti saya tempel di papan tulis. Coba kita berlatih untuk membuat keyakinan kelas. Coba ditulis, nanti kita tempel di papan tulis. Bebas keyakinan kelas. Untuk kelas semuanya sudah pernah membuat keyakinan kelas. Terserah apa kata-katanya, bebas, tidak ada yang salah. Jadi diharapkan nanti untuk kelas 1 sampai kelas 6 itu membuat keyakinan kelas. Kalau kelas 1, 2, 3 itu dengan kata-kata yang mudah dipahami, tidak terlalu panjang. Nah, ini bisa dihiasi untuk membuat keyakinan kelas. Nah, ini anak-anak akan mengenal untuk membuat keyakinan kelas ini akan dibuat sendiri. Dan mungkin jarang untuk melanggar dari keyakinan kelas. Jadi budaya disiplin nanti ada hubungannya dengan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu termasuk budaya disiplin. Contoh hadir tepat waktu itu kan termasuk budaya positif. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah belajar itu juga termasuk budaya positif. Menjaga kebersihan kelas, bersikap jujur, belajar dengan sungguh-sungguh itu juga termasuk budaya positif. Dan kita membuat budaya positif. Karena yang kelas yang sudah maju dikumpulkan, dipegang di depan. Miliknya guru itu dikumpulkan, ditempel di depan. Ya, silakan.
Ini bukan tulis. Jadi membuat kata-kata keyakinan luas itu membuat kata-kata positif. Jadi kata-katanya harus mudah dipahami. Nah, itu keyakinan luas. Nah, sekali lagi untuk keyakinan luas itu tidak boleh dengan kata-kata negatif. Contohnya, ya langsung ditempel. Lemnya ini. Ini Mi. Ditempel di sini ya. Disejar 2 atau 3 ya. Saya ulangi lagi bahwa keyakinan kelas itu tidak boleh menggunakan kata-kata negatif. Maksudnya negatif, jangan membuang sampah sembarangan, itu tidak boleh. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, itu juga tidak boleh. Nah, jadi jangan, tidak boleh, itu termasuk kata-kata yang maksudnya kata-kata yang bertentangan, itu tidak boleh. Jadi kalau jangan membuang sampah sembarangan, itu tidak dibuanglah sampah di tempatnya. Itu nah ini hasil dari kita membuat keyakinan kelas. Nanti kita coba. Nah ini tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Kita coba membahasnya. Ini termasuk budaya positif tentang keyakinan kelas sebenarnya kita belum bahas. Nah ini sebetulnya cara merumuskan keyakinan kelas. Yang pertama siswa menulis keyakinan mereka yang diinginkan. Kemudian guru dan siswa mengulang kembali keyakinan yang telah tertulis. Kemudian yang ketiga, guru dan siswa memilih keyakinan kelas yang penting. Kemudian yang keempat, mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Nah ini. Kemudian yang kelima, mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Jawaban ini kita baca satu persatu. Yang pertama, tidak ramai di dalam kelas. Nah, jadi sudah saya katakan tidak boleh menulis keyakinan kelas itu dengan kata-kata yang harus kalimat yang itu kalimat positif, bukan kalimat negatif. Jadi bisa ini tidak ramai di dalam kelas dirubah menjadi apa ya? Dirubah menjadi kalimat positif, tidak boleh tidak. Nah, menghilangkan kata tidak, tapi tujuannya sama. Tidak boleh ramai, tapi tidak dihilangkan. Apa ya? Ya bisa tertib di dalam kelas, tertib, nyaman, sunyi di dalam kelas. Nah, kemudian yang kedua berarti ini menghilangkan kata-kata tidak. Kemudian membaca doa sebelum dan sesudah pelajaran. Jelas ini sudah ya, termasuk kalimat positif. Membuang sampah pada tempatnya ya, juga termasuk kalimat positif. Saling menghargai satu sama lain, tidak ada pertengkaran. Yang saling menghargai itu termasuk kalimat positif, tapi yang tidak ada pertengkaran, menghilangkan kata tidak. Apa? Menghilangkan kata tidak. Rukun, berarti tidak ada pertengkaran berarti rukun. Jadi saling menghargai satu sama lain dan rukun. Nah ini termasuk kita merubah kalimat positif. Kemudian membuang sampah pada tempatnya sudah ada tadi, hadir tepat waktu. Nah, itu juga termasuk kalimat positif. Saling menghargai dan menghormati satu sama lain juga sudah. Meminta maaf ketika melakukan kesalahan. Nah ini juga termasuk kalimat positif. Nah ini adalah contoh kita membuat keyakinan kelas. Yaitu harus diingat yaitu menggunakan kalimat positif.
Kemudian kita lanjut yaitu segitiga restitusi. Kita untuk setiap keyakinan kelas pasti atau peraturan itu pasti ada anak-anak yang melanggar peraturan atau melanggar keyakinan kelas. Jadi kalau ada orang yang melanggar itu kita bukan tidak boleh ada hukuman atau sanksi, itu tidak boleh. Yaitu sekarang dirubah menjadi restitusi, segitiga restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah ini mungkin sangat bertentangan dengan guru-guru yang dulu. Kalau guru-guru yang dahulu, nah itu pasti pakai hukuman. Kalau sekarang tidak boleh. Mungkin ada yang pelanggaran. Sekarang kita menggunakan restitusi, segitiga restitusi. Yang ini segitiga restitusinya ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Ada 3 segitiga restitusi. Contoh yang menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, itu menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan emosi. Tadi anak-anak itu kalau ada berbuat salah itu nggak langsung di-judge anak itu salah. Jadi kita stabilkan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Nah, itu termasuk menstabilkan identitas. Kemudian setelah menstabilkan identitas ada memvalidasi kebutuhan. Nah, contohnya kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan hal ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapat apa yang kamu butuhkan? Nah, itu validasi kebutuhan. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, nilai-nilai apa yang kamu sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kemarin sudah saya melakukan demonstrasi membuat segitiga resolusi dengan anak-anak yaitu dengan Soimah dan Mbak Eka. Nah ini contoh kasus siswa membolos saat guru rapat. Seorang siswi yang bernama Soimah kemarin dilaporkan tidak mengikuti pelajaran dikarenakan membolos sekolah ketika bapak ibu guru sedang rapat. Baik, siswa, Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam. Saya mendapat laporan bahwa kemarin kamu membolos saat bapak ibu guru sedang rapat. Apakah itu benar? Siswa, ya Pak Guru. Lalu kalian pergi kemana dan apa yang kamu lakukan? Siswa, saya pergi ke sungai. Nah ini adalah kata pengantarnya. Nah, ini tidak langsung di-judge dihukum. Nah, kita menstabilkan identitas. Caranya menstabilkan identitas. Tadi kata kuncinya untuk menstabilkan identitas. Tidak semua orang itu semua orang itu pasti mempunyai kesalahan. Itu untuk menstabilkan identitas. Contohnya menstabilkan identitas guru. Baik, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Coba kamu pikirkan, pergi ke sungai manfaatnya apa? Nah, ya kan? Tidak ada Pak Guru. Lalu membolos yang kamu lakukan kemarin itu benar atau salah? Salah Pak, saya sudah melanggar aturan dan membuat Bapak jadi cepat. Nah itu menstabilkan identitas. Jadi anak itu distabilkan. Jadi boleh dipanggil, tapi tidak langsung dijat kebetar nanti. Ya. Jadi distabilkan. Setuju tidak nanti kita bahas untuk bahkan restitusi ini. Kemudian kita setelah menstabilkan identitas, kita validasi tidak ada salah. Jadi
anak itu kenapa melakukan kesalahan. Jadi kenapa kamu bolos? Kemarin saya bosan di kelas, kemudian ada teman yang mengajak untuk membolos, maka dari itu kami membolos. Kemudian guru, sekarang kamu sudah sadar belum? Apakah masih akan membolos lagi? Sudah Pak? Kamu minta maaf, kami tidak akan membolos lagi. Itu memvalidasi tindakan itu mencari tindakan yang salah. Dikasih tahu yang salah itu yang bagaimana. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Guru, untuk kedepannya, bila Bapak Ibu guru yang apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Siswa, saya akan meminta tugas ke guru lain, Pak. Guru baik, semoga kamu mendapat pelajaran bermakna dari kesalahan yang sudah kamu lakukan. Siswa, ya Pak, terima kasih. Permisi Pak. Nah ini memang merubah dari menghukum menjadi restitusi memang sangat berat. Tapi kalau dilakukan mungkin bisa. Mungkin ini memang bisa dari hati kita itu bertentangan kadang. Ternyata hukuman itu membuat hati anak itu mengingat terus. Saya juga pernah menghukum di SD dahulu itu dan sampai sekarang ingat. Sehingga sampai sekarang tidak pernah jeweran itu tidak pernah karena teringat. Saya itu kalau pernah menghukum anak itu tidak bisa tidur, jujur itu. Kepikiran takutnya anak ini dendam saya. Jadi saya mungkin sampai sekarang tidak pernah jeweran. Karena pernah kejadian itu takut dan tidak pernah tidur. Kemudian kasus yang kedua, siswa mencontek saat penilaian akhir semester. Seorang siswi yang bernama Eka ketahuan melakukan kecurangan dengan mencontek pada saat pelaksanaan penilaian akhir semester. Siswa, Assalamualaikum Pak. Guru, Waalaikumsalam. Apakah kamu tahu mengapa saya panggil ke sini? Siswa, kemarin waktu ulangan kamu mencontek Pak. Guru, coba kamu ceritakan kronologi kejadiannya. Siswa, ya Pak, jadi waktu itu saya membawa catatan kecil ke dalam ruang penilaian akhir semester dan diketahui oleh pengawas ruang Pak. Nah ini kita harus menstabilkan identitas. Oh begitu, saya yakin tidak ada siswa yang sempurna. Kamu sudah baik, mau mengakui kesalahan yang sudah kamu lakukan. Siswa, ya Pak, saya minta maaf. Jadi anak-anak sudah minta maaf sendiri. Belum disuruh minta maaf, nanti akan minta maaf sendiri. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, kita mencari kesalahan anak itu dengan mengakuinya sendiri. Guru, kenapa kamu sampai mencontek? Siswa, karena pelajarannya begitu sulit. Jadi saya memutuskan untuk membawa catatan kecil. Kami minta maaf Pak. Guru, tindakan itu benar atau salah? Siswa, salah Pak, saya tidak jujur dalam mengerjakan penilaian akhir semester. Itu validasi. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Guru, untuk kedepannya apa yang kamu lakukan saat ujian berlangsung? Siswa, saya akan belajar lebih tekun Pak dan bertanya kepada Pak Guru apabila saya belum paham tentang materi pembelajaran. Bagus. Pak Guru pasti akan dengan senang hati membantu kalian. Nah, terima kasih Pak Komisi. Jadi dengan tanpa kita menyadarkan akan tersadarkan sendiri. Nah itu. Mungkin ini paparannya kemudian ada tambahan. Video. Nah ini
Nah, saya lanjutkan sebelum saya akhiri pertemuan ini, presentasi ini, bahwa anak itu melakukan sesuatu itu ada mempunyai 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival, yaitu kebutuhan berkaitan dengan fisik seperti makan, tidur, minum. Nah, itu adalah kebutuhan yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang. Jadi anak-anak itu butuh rasa kasih sayang. Kemudian yang ketiga kebutuhan penguasaan, kemudian kebutuhan kebebasan, kemudian yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan. Jadi anak pelanggar aturan atau pelanggar tata tertib di sekolah itu terkadang bukan dari dirinya sendiri, kadang dari rumah. Contohnya ada anak terlambat, itu kadang kita menjamu anak itu malas. Padahal ternyata kadang di rumahnya itu ada disuruh orang tuanya ngomong atau apa. Nah, sehingga anak itu terlambat. Jadi bukan kesalahan dari anak, jadi kesalahan dari luar. Itu sehingga kemudian yang kedua kebutuhan cinta dan kasih sayang. Jadi anak kalau kita broken home itu beda dengan anak yang kadang ada perbedaan. Kalau tidak kuat itu ya akan mempengaruhi mental itu kekurangan kasih sayang. Contohnya saja anak saya yang pertama itu tidak pernah ikut saya dari kecil, ikut mbak saya. Sehingga chemistry atau hubungan dengan saya itu lebih terhubung dengan kakak saya itu. Beda dengan anak yang kedua ini mulai sejak lahir dengan saya, sehingga beda. Jadi itu pengaruh dari kasih sayang. Kemudian yang keempat juga dengan anak dengan cucu itu lebih aku dengan cucu daripada anak. Tanyakan sama Buddhis. Iya, beda. Lebih mengenal ke cucu daripada ke anak. Kemudian yang keempat kebutuhan kebebasan. Jadi anak-anak itu kadang jam ini jam segini harus belajar, jam segini harus ngaji. Nah itu kalau tidak dari motivasi dirinya sendiri itu akan ketagihan untuk diingatkan. Tapi sebetulnya kalau di dalam Islam itu melakukan kewajiban itu harus ada paksaan dulu, dipaksa dulu. Contohnya anak harus sholat subuh itu kudu dipaksa mulai kecil, itu dari Islam. Jadi kudu dipaksa di sini, dipaksa, kemudian baru nanti akan terbiasa terus. Nah itu, tapi kalau di pendidikan tidak boleh maksa, jadi harus timbul dari dirinya sendiri. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan. Jadi anak itu harus merasa senang, ke sekolah senang. Tapi yang paling pengalaman saya di sekolah, anak-anak itu kalau ditanya yang paling senang pelajaran apa? Apa? Olahraga, menggambar. Nah itu yang paling banyak itu seperti itu, olahraga, menggambar. Mengapa anak-anak itu senang? Ditanya kok senangnya olahraga, pendidikan jasmani. Ya karena di dalam pendidikan jasmani itu senang-senang terus. Jadi Ki Hajar Dewantara itu kalau mendidik anak itu dengan permainan, ya, taman siswa gitu ya. Nah itu harus dengan permainan. Kalau bisa itu belajar itu dengan permainan. Jadi anak-anak itu bisa. Yang paling tidak disukai apa pelajarannya? Matematika.
Padahal saya kebalikannya. Saya paling senang matematika. Ya. Karena apa? Kalau matematika, kalau tidak bisa itu harus bisa. Kalau saya, jadi menantang. Kalau ada orang di jalan dulu, ada soal matematika saya bawa pulang, saya kerjakan. Wah itu kesenangan matematika apa? Kalau bisa menjawab itu kesenangan hati, sangat senang sekali kalau bisa menjawab. Nah itu jadi kesenangan itu juga mempengaruhi dari motivasi. Kemudian ada 3 alasan motivasi manusia dalam melakukan sesuatu. Jadi manusia melakukan sesuatu itu ada alasan, ada motivasi manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah ini jangan sampai anak-anak itu melakukan sesuatu itu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya anak-anak ke sekolah itu kalau tidak nyaman pastinya untuk menghindari ketidaknyamanan dan atau hukuman. Jangan sampai motivasi anak itu muncul seperti itu. Kalau menghindari hukuman dari orang tua, menghindari ketidaknyamanan di rumah, nah itu jangan sampai muncul motivasi seperti itu. Kemudian motivasi yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi anak-anak sekolah datang ke sekolah karena ingin sanggup, karena ingin dipuji. Nah itu jangan sampai timbul motivasi seperti itu. Yang diharapkan adalah motivasi yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Tadi anak-anak itu ingin menjadi apa yang diinginkannya sendiri. Apakah saya ingin menjadi tentara? Jadi dari motivasi dirinya sendiri. Mungkin itu dari saya karena waktunya sudah meminjam pukul sebentar sebelum. Kami mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.